Jadi 08 itu urutannya. Oke, kemudian wawancara klarifikasi portofolio dokumen ya. Itu ada pedoman wawancaranya, disingkat PW. Itu ada di formulir instrumen asesmen 09. Dan jika ada sesuatu lagi yang kurang, maka ada formulir IA10, namanya VPK, yaitu verifikasi pihak ketiga. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Ya, berdasarkan ini, saya jangan lupa kita semua dari sini tadi. Tapi sebelum sampai sana kita tuntaskan dulu. Kita lihat pakai ini ya. Habis apel 02 mapa ya. Coba dilihat mapa 02-nya. Udah kebaca? Nah, lihat halaman paling bawahnya mapa 02. Apa yang terjadi? Itu adalah peta instrumen. Oke. Di sini ini kan contreng-contrengan, contoh ini kan sebenarnya nggak ada. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang memilih orang yang apa? Pengalaman ya, teman sendiri ya. Lihat dari sini yang keterangan ini, kira-kira nomor berapa? Apakah di Pelita Indonesia sudah berbasis kompetensi? Kerjaannya berbasis kinerja? Semisal iya, kenapa itulah yang diarsir, yang di stabilo nomor 3. Kalau nanti hari Kamis mahasiswa pilihnya nomor berapa ini? 1 atau 2? 1. Kalau 1 berarti di sini yang di arsir, yang di stabiloid gitu ya. Nah, kan gitu. Tengok. Kan itu dong. Nah gini, gitu ya. Kalau nanti mahasiswa, jadi kalau mahasiswa atau peserta latih potensinya hanya ada 2, nomor 1 atau nomor 2. Kalau pekerja berpengalaman, ya di sini ya, di bawah ini ya, nih keterangan 3 atau 4. Kalau otodidak cuma 1 ya 5. Lihat. Nah dari sini kita mulai dari pengalaman, yang berpengalaman. Oke. Apakah menggunakan checklist observasi? Pengalaman. Iya. Di observasi? Tidak. Berarti enggak ya? Nah ini kita hilangin dulu ya hijau nih ya. Kan kita nggak pakai yang hijau. Oke, kita pakai yang tengah ya. Kemudian praktik demonstrasi pakai Tidak. ya, karena portofolio. Pertanyaan mendukung observasi? Tidak. Penjelasan singkat proyek terkait? Tidak. Tergantung dari profesinya. Di konsultan ini wajib. Ya, kalau sertifikasi konsultan wajib. Proyek dia terakhir. Pertanyaan tertulis pilihan ganda? Tidak. Pertanyaan tertulis esai? Tidak. Pertanyaan lisan? Tidak. Checklist portofolio? Ya. Wawancara? Klarifikasi pihak ketiga? Verifikasi. Oke. Checklist meninjau instrumen? Wajib. Berarti yang disiapkan ada berapa? 4. 4. Apa aja tuh? Checklist verifikasi portofolio gitu ya.
wawancara pihak ketiga dan meninjau instrumen. Assessment. Nah ini 11 besok kita lakukan. Oke, sudah ada bayangan ya. Ini adalah penjelasan tambahan dari mana? Dari sini. Gitu ya. Nah ini kan belum selesai, kita baru elemen 2. Elemen 3-nya, nah masuk di sini. Mengidentifikasi persyaratan modifikasi. Tahu modifikasi? Dimodif, disesuaikan. Merubah. Perubahan penyesuaian, bukan perubahan, ada penyesuaian ya. Dan kontekstualisasi. Kontekstualisasi adalah melihat fakta di lapangan. Konteksnya apa gitu? Di lapangan seperti apa? Oke. Ada 5 poin yang bisa dikontekstualisasikan atau dimodifikasi. 1, standar. Yang kita pakai SKK ini pedoman atau SOP? SOP. Kayaknya belum 1 hari loh. Gitu ya. Karena kita yang uji apa? Orang bumi ya. Bukan orang yang di surga ya. Oke. Paham ke sini? Jadi nomor 1 itu standarnya. Ya, disesuaikan. Jadi jangan bentang-bentang nguji pakai SKKID, yang dipakai nguji SKKID nggak nyambung. Nggak nyambung karena bahasanya bahasa malaikat itu. Panaskan air titik. Tapi kalau SOP, panaskan air sampai mendidih. Kata-kata mendidih beda ya. Paham? Oke. Nomor 2 apa yang bisa disesuaikan? Alat. Oke. Jika ada alat yang ideal pakai. Kalau nggak ada, apa berarti nggak jadi uji kompetensinya? Jadi disesuaikan. Ya. Alatnya, biasanya di bengkelnya apa bengkel Honda. Yang di sini ada apa? Yamaha. Dia pakai Yamaha. Alat-alatnya kan beda ya. Beda. Pasangan alat apa? Bahan. Itu disesuaikan. Tapi tidak melanggar standar. Ya. Pakai misalnya oktan 92. Kalau dipakai oktan 70 masih penting lah ya. Tapi jangan dipakai air gitu. Karena nggak nyambung. Paham ya? Jadi udah berapa tuh yang dimodifikasi? 3 baru. 1 standar, 2 alat, 3 bahan. Yang keempat metode. Saya menguji di buton nih, ya, yaitu mekanik kapal menangkap ikan. Saya sudah siapkan metodenya adalah uji tulis. Saya begitu sampai kapal di tengah danau, laut, ternyata anginnya kencang. Dipaksakan nggak menggunakan metode tulis? Mau? Itu namanya lebih kejam daripada Hitler. Ya, orang kapalnya lagi joget, ditiup angin, ya suruh uji tulis. Atau saya pergi suruh nguji di mana tuh yang Semarang dekat Kendal, pabrik Texmark. Bukan. Apa sih namanya? Lupa. Kabupatennya itu Kabupaten Semarang apa namanya? Itu pabrik Texmarko. Sudah disiapkan uji lisan. Begitu sampai sono ngomong aja nggak bisa karena dia pakai peredam suara. Terus kita teriak-teriak, nomor 1 ini. Gila ya, masuk lagi. Jadi perlu disesuaikan nggak? Sesuaikan. Nah, kalau metodenya disesuaikan, gitu ya, yang tadinya uji tulis jadi uji lisan. Pertanyaannya, instrumennya diubah nggak? Nah, iya. Yang tadinya pertanyaan
tertulis gitu ya. Jadi pertanyaan lisan. Jadi ada berapa yang dimodifikasi? 4. 5. Korupsi lagi. 1, Standar, 2, alat, 3, bahan, 4, metode. 4, 5. Belum ada. Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu, maka pertanyaan di elemen 3 ini dijawab. 3.1 karakteristik kandidat. Ada nggak karakteristik khusus yang sangat mempengaruhi pelaksanaan uji? Misal, ya, ujinya mengangkat beban berat, yang diuji lagi hamil, terus gimana? Khusus nggak? Khusus nggak? Ditulis itu. Kalau yang berkaitan, kalau nggak berkaitan, ya sudah, contreng tidak ada. Paham? Demikian juga yang kebutuhan kontekstualisasi terkait tempat kerja. Ada enggak? Yang tadi 5 tadi itu. Nah, kalau ada apa? Sebutkan, itu ada titik 2 itu. Kalau yang tidak ada nggak ada titik 2-nya kan? Kan kayak tadi tuh, ternyata di kapal laut kan tempat kerja tuh. Ada nggak kontekstualisasi? Ada. Kapalnya goyang-goyang. Paham ya? Jadi perlu penyesuaian metode, jangan disuruh nulis, ntar tulisannya nggak kebaca gara-gara joget. Betul kan? Oke, 3.2. Saran yang diberikan oleh paket pelatihan atau pengembang pelatihan dari mana tahu? Itu dari modul. Makanya tadi di bagian 1.2 ada kan kita gunakan ya kurikulum ya kalau kita ya. Nah, dalam kurikulum ada nggak tuh keterangan tentang terkait dengan uji kompetensinya, terkait dengan evaluasinya gitu kan? Kan kalau bahasa kurikulum bahasa evaluasi gitu ya. Kalau bahasa di sertifikasi namanya assessment. Ya dia juga orangnya. Ya bendanya dia juga. Gitu loh. Kemudian 3.3 penyesuaian perangkat asesmen terkait kebutuhan kontekstualisasi ada nggak? Kalau ada apa jadi apa kan gitu. Paham ya? Iya. Terus 3.4 peluang untuk kegiatan asesmen yang terintegrasi. Misal dalam satu paket ya, penelitian biaya luar ya, di situ ada proposal, di situ ada kemampuan bahasa Inggris. Jadi gimana? Diuji satu persatu atau sekaligus? Sekaligus. Tanya jawablah dalam bahasa Inggris. Itu kan integrasi kan? Jadi jangan tanya lagi ini artinya apa, ini apa, pakai bahasa Inggris kenapa? Ya, jadi gunakan itu. Contoh yang gampang adalah integrasi uji kompetensi. Ya, yang satu pasang rem, yang satu pasang ban, yang satu pasang jok. Ya sudah, itu satu sepeda motor. Ini yang maksudnya peluang integrasi. Ada nggak di dalam unit ini? Ketika Bapak Ibu ya dalam pelatihan ini pasti tidak ada karena cuma satu unit. Tapi ketika nanti masuk ke lapangan kan nggak satu unit, 10. Saya 10 unit menguji, tapi yang saya integrasikan menjadi 3, yaitu apa? Persiapan, yaitu proposal project, pengembangan pada saat pelaksanaan project, dan laporan akhir project. Jadi 3 klaster dibuat. Jadi diintegrasikan menjadi 3 bagian. Oh, ini bagian pra, ini bagian on, bagian pasca. Nah, Bapak Ibu nggak begitu nanti. Bukan sekarang yang di pelatihan ini nggak muncul ya. Sekali lagi di pelatihan ini karena hanya 1 unit. Jadi nanti ya Bu Ayu, itu harus diidentifikasi setiap pelaksanaan masuk ke dalam sistem fungsi manajemen. Kan fungsi manajemen yang paling rendah ada berapa? Ada 3 kan, input, proses, output. Itulah kenapa sebenarnya elemen itu nggak boleh 2 harusnya. Elemen itu minimal 3. Jadi kalau 2 berarti yang bikin belum kompeten. Saya ibu nyebutnya begitu.
Karena saya mengajar pelatih untuk menyusun standar, gitu ya. Atau kepaksa gitu karena nggak ada orang lain. Paham ya? Fungsi manajemen yang paling banyak ada berapa? Kan ada 7 kan, termasuk marketing kan di dalamnya. Itulah kenapa di dalam elemen yang baik maksimal 7. Kalau 8 dipecah jadi 2. Paham? Seperti itu. Oke, jadi filosofi yang menyertai itu emang harus dikuasai nanti seiring dengan jam terbang. Karena kan baru 0 ya, 0 hari. Oke, kemudian ini ada lagi, kalau tadi sebelumnya konfirmasi dengan orang yang relevan ya, ini juga sama, konfirmasi dengan orang yang relevan, tapi konteksnya berbeda. Ini kalau yang pertama di sini lihat nih, ada konfirmasi dengan pihak yang relevan ya. Ini adalah untuk konteksnya siapa ACC. Nih, siapa ACC peserta. Kalau di sini perencanaannya sudah jadi, ya, ini nanya ke siapa nih perencanaan ini siapa ya, bisa disetujui nggak? Kenapa? Karena tadi menyangkut 5 hal kan, standar, alat, bahan, metode, instrumen. Ada nggak tersedia nggak tuh di lab? Jangan-jangan di lab nggak ada. Nah, ini konfirmasi dengan siapa ini? Kalau umumnya ini dengan manajer TUK, manajer lab. Jadi saya biasa mengisi yang lainnya, manajer lab. Ya, nggak mungkin manajer sertifikasi, orang dia kan bukannya di TUK, LSP itu. Paham ya? Ya, di tempat kerja atau di ruang simulasi. Kalau di tempat kerja berarti ada manajer lapangan ya. Kalau saya di rumah sakit itu ada kepala ruangan, gitu ya. Kalau di pabrik-pabrik ada mandor, ada supervisor kan itu. Nah itu mereka. Paham nggak di sini? Nah, ketika itu sudah oke, nanti disusun di sini. Siapa penyusunnya? Berarti Bapak Ibu sendiri ya. Betul? Siapa validatornya belum ditentuin ntar, karena kita belum masuk ke fase itu. Tapi sini tulis dulu namanya. Nah, Bapak Ibu sebagai penyusun ya. Nah, ini keterangannya tuh sama ya, catatannya. Semua catatannya sama. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke lebih dalam. Ya, yaitu menyiapkan ini nih, perangkat asesmen dari metode yang sudah kita pilih. Sekedar mengingatkan, apa singkatan TL? Tidak langsung. Apa singkatan T? Tambahan. Kenapa disebut tambahan? Memerlukan pihak bantuan. Karena bukan bukti kerja. Jangan ngarang, bukan bukti kerja. Kenapa tidak langsung? Ini adalah bagian dari bukti utama yang dibuat tidak atau bukan oleh asesor. Maka disebut bukti tidak langsung. Jadi maksud tidak langsung kalimatnya, bukti tidak langsung dibuat oleh asesor. Kalau yang L, bukti langsung dibuat oleh asesor. Itu kalimat panjangnya. Paham ya? Oke. Nah, pada bukti tidak langsung dibuat oleh asesor, yaitu buktinya sudah ada, sudah terjadi, dibuat oleh siapa? Pihak ketiga yang relevan dan tidak melanggar azas objektivitas. Siapa ini buktinya yang buat? Itu Pak, suami saya. Gimana? Melanggar azas objektivitas ya. Nah itu. Ya, kecuali ada ketentuan-ketentuan yang membackupnya, entah itu jabatannya kan gitu ya. Kan bisa jadi satu kantor, bisa jadi beda itu, tapi posisinya seperti itu. Clear ya? Nah, pada posisi ini di dalam bukti tidak langsung dibuat oleh asesor, kita mengumpulkan bukti-bukti yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya. Tinggal dibatasi
maksimal 1 tahun, itulah arah terkini. Ada kan? Jadi di sini berlangsung 4 indikator ya, valid, asli, terkini, memadai. Coba buka IA 08. Nomor 10. Nah, judulnya Asli terkini. checklist verifikasi portofolio. Tulis dulu di sini judul skema. Ini okupasi nasional. Nanti dibetulin ini. Sama dengan yang sebelumnya, KKNI, okupasi atau Cluster. klaster. Ini dicoret, disalahin, dibenerin ya. Judulnya, nomornya, TUK-nya di mana? Di sini ada sewaktu, ya, ada tempat kerja, ada mandiri. Kapan disebut waktu? Di mana saja, di mana uji kompetensi, ya, memungkinkan untuk diselenggarakan. Di hotel, di ruangan, di lapangan, apapun, ya, di mana nanti alat dan bahan dibawa. Semisal kelas ini, ya, ini kan bukannya ruang kerjanya pengusaha kan, kelas ini ya, maka dipakai untuk uji kompetensi pengusaha, calon pengusaha. Maka ini disebut sewaktu. Oke. Kebetulan prodi atau fakultas ekonomi bisnis punya laboratorium bisnis. Tempat kerja. Maka laboratorium bisnis itu dijadikan tempat uji kompetensi. Maka itu namanya TUK mandiri. Oke. Kemudian kita punya rekanan usahawan, perusahaan. Di situ ada memang pengusaha duduk di situ, ya, dengan segala ornamennya. Itu adalah memang tempat kerja dan diuji kompetensinya di situ. Maka itu adalah tempat uji kompetensi apa? Tempat kerja. Nah, tolong tuliskan di sini. Jadi kita yang masuk mandiri ya. Ya, tuliskan di sini. Laboratorium, ya, fakultas apa ya, ekonomi bisnis. Nah, namanya apa? Kalau ada nama spesifiknya sebutin. Ruang 456 gitu. Kan maksudnya ini punya laboratorium kan? Jadi hari Kamis diarahkan ke sana ya. Iya. Hari Jumat juga sama. Kumpul di kelas itu hanya untuk pra-assessment. Pra-assessment, ngumpulin ya. Setelah pra-assessment langsung ke laboratorium. Oke. Silakan. Kamis Jumat. Dua kan? Ya, misalnya nama asesor, nama sini, tanggal dan sebagainya. Baca panduan bagi asesor. Istilah tabel ini sesuai dengan informasi, sesuai pertanyaan atau pernyataan. Beri tanda ya hasil. Oke, ini hakikatnya tidak ada. Ini yang merah ini sekali lagi adalah saya tuliskan. Ini sebenarnya nggak ada. Nah, oke, coba lihat di situ. Nggak ada ya. Nah, yang menjadikan indikator menilai itu ada 4 nih aturan bukti. Jadi aturan bukti itu hanya berlaku bagi penilaian portofolio, tapi tidak berlaku pada penilaian langsung. Gimana mau menilai valid? Oh, yang ngasih instruksi kan asesor. Kalau asesor mengasih instruksi nggak valid, yang nggak kompeten siapa? Asesor. Ya asesor. Jadi bukannya berlaku untuk apa tipe bukti langsung ini. Ya, valid, asli, terkini, memadai hanya berlaku pada tipe asesmen portofolio. Jadi indikator lolos tidaknya portofolio dinilai dari 4 sisi. Valid, asli, terkini, memadai. Apa itu valid? Sesuai. Ya, sesuai. Uji kompetensi apa? Membuat proposal. Berarti tentang membuat proposal, bukan membaca proposal.
Oke, asli, apa itu makna asli? Asli itu bahwa pekerjaan itu, hasil pekerjaan itu, hasil portofolio itu merupakan pekerjaan dari ACC yang bersangkutan, bukan pekerjaan yang dibuat oleh orang lain. Pengalaman saya ini yang paling sulit. Ketika dia bilang ini saya punya dulu pekerjaan saya ya menangani UMKM A. Di mana? Oh di Karawang. Di mana tuh Pak mengecek keaslian? Pengalaman saya itu paling sulit itu mengecek keaslian. Ya. Tapi karena sudah ya tadi malam melintang, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjebak. Ketika dia salah jawab, berarti itu diragukan keaslian. Ya, nah itu nanti harus ditanya itu. Nanti kita akan membuat. Kemudian terkini. Kalau terkini itu ada dua pemahamannya. Ya, berbasis kalender misalnya 1 tahun terakhir atau 1 semester di mana mahasiswa itu belajar. Gitu ya, atau selama jadi mahasiswa di institut ini. Gitu ya. Tapi ada juga kayak saya dosen, kapan jadi dosen? Tahun 88. Pertanyaannya masih terkini kah? Tidak. Masih, karena saya sampai detik ini dapat surat perintah mengajar. Perintah membimbing skripsi. Artinya terpelihara nggak? Nah, jadi terkini itu maknanya adalah masih dalam masa penilaian atau tidak kadaluarsa atau kompetensinya masih terpelihara. Berarti kan bukan hanya sekedar 1 surat ya. Kalau cuma pengangkatan dosen tahun 88 berarti udah nggak kadaluarsa kan? Tapi karena ada jabatan fungsional, ada laporan BKD, maka itu menjadi terpelihara. Clear sampai sini? Jadi sampean nanti akan menanya, ada dokumen tambahan enggak? Sampai ini hari ini masih jadi dosen? Diam aja. Punya surat perintah ngajar tahun ini? Nggak ada, berarti sudah kadaluarsa. Kenapa ya? Yang terakhir memadai. Memadai ini dilihat dari dua sisi, kuantitatif dan kualitatif. Kalau di profesi saya misalnya bidan menolong persalinan, maka kuantitatifnya minimal 50. Yang ke-51 dia dapat STR, surat tanda registrasi, boleh praktek bidan. Nah, kalau di desain web itu berapa kali pekerjaan itu dia anggap dia berpengalaman. Ya, di waktu selama Covid Anda kan pakai ini ya, tes apa? Laboratorium antigen ya, antigen PCR. Merhatikan nggak waktu dicolok hidungnya? Nggak sempet. Ya, yang nyolok itu sendirian atau ada yang ngawasin? Nggak merhatiin ya, karena nggak tahu. Kalau sendiri itu berarti dia udah kompeten. Kalau ada 2 orang, yang satu itu supervisor. Karena dia harus 26 kali. 26 kali, maka dia layak masuk kualifikasi, boleh diuji kompetensinya. Kalau masih 20, itu masih di under supervisor. Jadi diawasi terus. Gitu ya. Nah, sekarang kan baru ingat. Nanti kalau lagi diperiksa gitu ya, sendiri apa berdua gitu. Bisa juga berdua, tapi yang satu lagi jangan ngeliatin dari jauh. Supervisornya. Beda lagi dengan pilot. Pilot itu ada pilot, ada kopilot kan. Nah, kopilot itu bukan pilot. Kopilot itu adalah orang yang magang jadi pilot. Dia kapan jadi pilot? Kalau kuantitatifnya minimal 1000 jam terbang. Jadi kalau dari Pekanbaru ke Jakarta itu 1,5 jam. Maka berapa kali tuh bolak-balik supaya jadi 1000 jam. Nah, disitulah akan dinilai. Kalau cukup 1000, dia layak masuk kualifikasi 1. Paham ya? Oke. Di kedokteran, ya, di sini ada Universitas Riau, ada Fakultas Kedokteran. Itu punya stage. Ada stage penyakit dalam. Penyakit dalam nanti dibagi lagi
misal salah satunya penyakit gastrointestinal, penyakit perut. Ya, di sini distandarin berapa kali minimal menangani pasien diare. Diare pada anak 5, diare pada orang dewasa 5. Ketika belum sampai 5, dia belum bisa diuji kompetensinya untuk lolos di stage gastrointestinal. Paham ya? Nah, coba refleksikan ke profesi Anda sendiri. Kira-kira berapa kali? Ya, untuk apa? Ekonomi bisnis gimana? Teknologi informatika gimana? Nah, ini kan sekalian nyentil bahwa kita juga di prodi harus buat seperti itu. Kalau enggak nanti nggak akan lahir para pakar loh. Ya nggak bakal. Gitu. Itu dari satu sisi, yaitu kuantitatif. Yang kedua kualitatif. Ya, pernah meneliti ya minimal 2 ya dapat scholarship riset 2. Kan udah bagus tuh. Ya. Tapi dilihat itu baru kuantitatif, kualitatifnya bener nggak dia nerima? Kalau nerima berarti apa? Kelihatannya bener ya. Artinya betul tidak gitu loh hasilnya. Ya, kayak bidan menolong persalinan itu 50 adalah jumlahnya. Kualitatifnya kondisinya persalinan normal, bukan sungsang. Kalau sungsang? Ya, kalau sungsang ditolong sama bidan itu malpraktek. Undang-Undang nomor 29. Karena itu bukan pekerjaan bidan. Dan itu ancaman hukumannya 4 tahun. Clear ya? Kemudian hidup. Iya. Janinnya dan ibunya hidup. Ini nolong persalinan, udah nolong. Tapi meninggal. Janinnya mati. Oh. Investigasi. Apa tuh? Nyolok hidung. Iya. Hasilnya mana? Berdarah. Berarti kan nggak bener kan? Nyoloknya. Pedaloma. Enggak apa-apa. Kali ada begitu sesuai dengan dosanya kan? Ini baru ini. Bokar hidungnya. Paham ya? Orang kompeten tuh gitu. Jadi bukan hanya dilihat, oh dia udah kerja, lapor, kerjaan udah selesai. Bukan begitu. Lapor, pekerjaan beres, prosesnya oke, ini hasilnya oke. Nah, itu namanya kompeten. Biasanya gitu ya. Nah, kita sekarang suka kesel sama bawahan nih. Lu udah ngerjain ini? Udah. Hasilnya gak ada yang beres. Tinggal dongkol kan gitu ya. Oke, sampai situ. Nah, dokumen portofolionya ini ada 2. Satu, apa yang tertulis di MAPA. Ya, contoh, ada yang tertulis di MAPA apa nih? Nih, apa nih? Dokumen apa? Ini kan? Nah, ini aja pindahin ke sini. Pindahin ke sini. Gampang ya? Ilmu geser? Ilmu geser ini. Bisa dong 2 menit. Udah pindahin semua. Pindahin, Pak. Iya, udah jam 5 juga ya. 4.
yang di sini, pindahkan ke sini. Empat ya. Enggak tahu. Oh ya, 4. Kalau saya 5. Yang ini. Nanti kan ada dua tuh. Di sini loh guys. Udah? Ngegesernya udah? Di situ. Iya. Di situ. Oh, bukan yang ini ya. Yang kita buat tempat sendiri ya. Siapa ya? Niko ngambil dari mana tadi? Dari mapa? Niko ngambil dari sini. Iya. Atau dari yang sini? kata-kata sendiri. Dari ini, dari kata dokumen sampai Oke, paket. sambil nulis. Apa yang kita tulis ini kita Ini ya. pindahkan. Iya. Ini ya. Nama-nama dokumen Ini. yang Dari kata berasal dokumennya dari ini, Bu. KUK. Betul Dokumen ya? analisis. Oh. Dari kriteria Yang ini untuk kerja Iya. kan? Ini juga. Iya. Iya. Sama kan? Ini adalah ya dokumen yang tertelusur sesuai dengan kriteria unjuk kerja. Sering disebut dengan traceable evidence. Trace yang tertelusur. Ya, traceable evidence. Nah, di lapangan yang dipegang oleh para ACC jarang-jarang traceable evidence, kecuali benar-benar pekerjaannya itu adalah berbasis kompetensi gitu ya. Yang kebanyakan apa? Bahasa-bahasa yang lain, terminal yang lain. Misalnya dokumen nomor 1 sampai 5 di dalam traceability evidence itu cukup satu dokumen portofolio yang dimiliki, laporan kegiatan, selesai. Karena di laporan kegiatan mengandung 5 komponen traceable tadi. 5 komponen KUK. Ingat, basis penilaiannya adalah kriteria unjuk kerja. Paham sampai sini? Ya. Misal dokumen melakukan ini, dokumen melakukan ini, ternyata yang dipegang sama dia adalah laporan akhir penyelesaian proyek. Nah, dalam laporan akhir penyelesaian proyek dia rinci sama dia. Penyelesaian pertama adalah mengidentifikasi masalah yang dinegosiasikan. Yang kedua apa? Jadi satu dokumen laporan akhir itu melingkup barangkali semua unit kompetensi, bukan hanya semua dokumen traceable tadi. Paham makna begini? Nah, bisa jadi yang ini itu dikosongkan. Ya. FRIA 08 itu dikosongkan yang ininya. Portofolio. Kenapa? Karena kita belum tahu apa dokumen portofolio yang dibawa oleh ACC. Nah, saya menulis itu untuk mengingat bahwa apapun yang dia bawa, apapun ya, sebagai dokumen yang real dia pegang harus mengandung ini KUK gitu loh. Jadi menilai bukan hanya sudah ada portofolio, sudah. Padahal valid tidak, mana valid itu tadi penilaiannya di KUK. KUK 1.1 ada. Oke.
KUK 1.2 ada. Oke, KUK dan seterusnya sampai semua KUK terpenuhi. Oke, dokumen ini acceptable. Gampang. Itu kedalaman yang saya maksud. Jadi beberapa master mengajarkan ini kosongin aja, nggak masalah. Yang penting jangan kosong juga otaknya. Paham ya? Ya, di otak kita udah terpatri. Oh, ini ukurannya KUK. Gitu. Makanya suruh tulis tuh. Oke? Sampai situ. Ada pertanyaan? Bagus. Ya. Kalau di saya ini kan dia unit kompetensinya ini adalah mengelola kartu aset tetap. Ya. Asesi itu dia hanya membawa kalkulator dan alat tulis, berarti itu tidak perlu diisi. Itu alat kan. Ini portofolio. Portofolio itu catatan pekerjaan. Nama lainnya adalah catatan pekerjaan. Kan kalau catatan pasti dokumen ya. Dokumennya disiapkan oleh Apa? Dokumennya yang menyiapkan RSP. Misalnya Itu namanya observasi ulang. Ini bukti yang dibuat oleh pihak ketiga, bukan oleh asesor, bukan oleh asesi. Misalnya apa? Atasan dia yang tempat kerja yang lalu, lembaga penilai, gitu ya. Oke. Jadi bukan yang dibuat oleh asesi atau LSP, nggak ada hubungannya. Ini kita masih bukti tidak langsung. Artinya menilai bukti yang sudah kadung dimiliki, gitu loh. Sudah terlanjur dimiliki. Nah, suruh kumpulin. Nah, asesor yang nilai gitu. Paham? Tapi kalau tidak ada dokumen itu kosong, Pak. Nah, Kalau tidak ada, kan tadi sudah pagi-pagi kita alur. Ini apa sih pilihan apa? Pilihan utama kan? Portofolio. Kalau nggak valid asli terkini memadai, maka pilihan keduanya apa? uji kompetensi. Udah jangan ditanya lagi. Pasti uji kompetensi. Clear? Ada lagi pertanyaan? Oke. Habis pertanyaannya ngulang nih, kayak kaset tutup. Kan tadi kita sampai 2 jam menjelaskan alur itu tadi. Oke, ketika ini ya dirasakan valid, bukan dirasakan, dinilai valid, asli terpenuhi, maka begini pentrengannya tuh. Ya. Oke. Jika salah satu tidaknya di mana? Di sini. Oke, tidak. Oke, bisa jadi tidaknya di sini. Oke. Ingat loh, ini tuh berurutan systematically. Valid itu nomor 1. Kalau udah nggak valid di sini, ya, ini nggak usah dinilai, nggak apa-apa. Yang nggak valid kan berarti dibuang. Paham nggak? Nggak usah ngapain. Orang disuruh pembuktian kerja bikin gado-gado, adanya foto makan gado-gado. Nah, cocok nggak? Nggak, sudah buang. Nggak masuk kategori. Terus ngapain lagi? Ini asli nggak? Kamu yang makan ya ini ya? Ya nggak usah begitu. Ini kapan makannya? Ngapain lagi nih? Berapa kali kamu makan gado-gado? Nah lu, orang udah nggak cocok. Logik nggak? Logik ya? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, sekali lagi, ini boleh diisi, boleh tidak. Kalaupun diisi, modelnya seperti ini. Yaitu ambil dari mapa. Oke. Kecuali pada LSP tertentu, kayak LSP saya, karena sudah workshop menentukan setiap unit itu dokumen apa saja, udah ditulis. Dari 10 unit itu cuma 6 portofolio yang wajib ada. Dan itu masing-masing 2. Ada proposal project, laporan kemajuan project, laporan akhir project, fakta integritas, perjanjian kerja, SOP. Sudah itu doang. Itu mewakili 10 unit kompetensi. Jadi gitu Bu Ayu.
segera lakukan workshop untuk membuat kesepakatan tadi. Gitu. Clear? Jadi mau pilih mana, diisi atau tidak diisi? Terserah. Mau diisi boleh, nggak diisi juga boleh. Yang penting ingat apa tuh isinya nanti. Oh, adalah setiap dokumen bukti yang berbasis pada KUK. Ingat, semua subjek di KUK adalah bukti. Gitu. Kan subjeknya kan? Oke. Nah, demikiannya pertanyaan. Ini adalah pertanyaan imajiner. Ya. Anda ketika menanya satu dokumen, itu yang ditanya tuh sama 4. Bagaimana validitas, bagaimana keaslian, gitu ya. Bagaimana keterkinian, bagaimana kecukupan. Hanya itu yang ditanya, hanya itu yang diklarifikasi. Nah, jadi acuannya 4 tetap tuh sesuai di atas kan, valid, asli, terkini, memadai, hanya itu. Jadi ini pertanyaan imajiner, ya. Nah, kenapa di sini ada kotak, di sini ada nomor elemen? Karena apa? Karena tidak semua ditanyakan, diklarifikasi. Seumpama dokumen ini nomor 1, ini semua ya. Terus yang nomor 2 misalnya ya, ini nomor 2, sini yang dibuat. Ini tidak, sudah sampai sini. Maka yang ditanya yang mana? Yang tidak. Yang tidak. Yang nomor 1 udah lolos, gak usah ditanya lagi. Iya, tidaknya di mana? Oh, tidaknya di sini udah oke. Oh, tidaknya di terkininya. Oke, maka di sini yang ini hilang nih. Oke, yang ini hilang. Jadi tinggal tanya bagaimana keterkinian dan bagaimana kecukupannya. Clear ya? Ya itu. Makanya saya nyebutnya ini yang ditulis ini imajinernya seperti ini. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini elemen 1 KUK berapa? 1.1 kan gitu ya. Ini tinggal tulis. Oh, tadi 1.1 enggak. Ya. Ini tidak, yang 2 aja. Ya. Elemen berapa? Oh, masih elemen 1. Nah, KUK berapa? Oh, ini KUK 1.2. Kan gitu ya. Jadi yang nomor 1 nggak dicontreng, kenapa? Lolos semua, valid, asli, terkini, memadai gitu. Ya. Kalau misalnya yang di situ yang validnya udah bener nih, ada. Terus yang aslinya dia tidak benar. Ya. Kita tanya yang tentang keaslian. Ya. Kemudian keterkinian sama kecukupan perlu tanya apa tidak? Ya usah kalau nggak lolos. Kalau nggak lolos nih, ya sorry, pertanyaannya adalah ini kan urut-urutannya, ya. Valid, asli, terkini, memadai. Yang aslinya tidak gitu. Iya. Jadi kalau penandaan cukup yang pertama saja. Kalau nggak valid ya udah kesananya udah pasti. Kenapa? Kalau ditulis ya, misalnya kecukupan, nggak cocok. Ibarat 1 kali 0 berapa sih? 0. 0 bagi 1 berapa sih? Salah, matematika tidak terbilang. Terus kalau kita bilang 0, salah. Bilang 1, salah. Paham ya? Sama di dalam hal ini juga begitu. Gitu ya. Nah, yang saya mau ajak teman-teman adalah mencoba berpikir ya jauh ke depan. Kira-kira untuk mata kuliah itu ya, unit kompetensi itu portofolio yang harus dibawa oleh asesi apa aja sih? Nah, itu yang realnya aja yang ditulis. Nih yang di sini nih. Tolong yang ditulis yang realnya apa? Apa yang disuruh bawa? Untuk apa? Besok yang tadi nginjemin KTP suruh nyiapin materi itu, suruh nyiapin portofolio itu gitu.
Iya kan? Jadi ini ditulis. Saya ambil contoh ya. Ayo, Wahyu, apa aja portofolio yang mau itu dikumpulin? Dokumen-dokumennya Pak. Ya, yang real ya, bukan yang traceable. Iya, data. Dokumen apa? Enggak, dokumen apa? Dokumen penjualan Nah, bilang. perusahaan. Nah, terus yang kedua dokumen apa lagi? Yang kedua, Yang real ya. boleh semacam Jadi nanti suruh bikin sama dia yang bikin. Hah? market plan, boleh Pak? Apa? Dokumen market plan. Bukan, yang diajarin di kelas apa? Disuruh bikin apa? Iya, Market bikin plan. market plan. Ya tulis. Dokumen market plan. Bawahnya masalah. Nah, udah. Nanti pasangannya itu nyiapin ini gitu loh. Sama Pak, saya gitu juga. Kan unitnya beda. Unitnya beda Pak. Kalaupun dokumen yang dibawa sama bisa jadi. Bisa jadi. Dia akan ada di dalam satu kayak dokumen market plan itu kan di dalamnya ada beberapa part yang Ya, menjawab. nah itu tadi cara menilainya mendalami Kak, Iya. buka itu. Clear ya? Ini beneran dibawa itu. Emang beneran. Besok bawa ya dokumen, makanya sekarang jadiin dulu atau nanti jadinya ntar malam WA-an sama apa sesinya. Besok dokumen ini bawa gitu. Bingung ya kalau teori kayak gini. Terserah mau aslinya boleh, kopinya boleh. Ya bagusnya kopinya aja lah, Informasi biar aman. Oke. Oke, sampai sini selesai IA 8. Nanti malam kita masing-masing Lihat, coba lihat tuliskan. di sini. Ini kan Lihat di punya sini. saya. Jadi saya tulis ini apa baca. Ibu juga tulis. Lihat hasilnya. Di sini kompeten, di sini ada bilang belum kompeten. Belum memenuhi pencapaian, maka dilanjutkan dengan wawancara. Jadi belum sampai decision. Itu menunjukkan bahwa ini adalah the second choice-nya apa. Oke, the second choice-nya ada di buka IA 9. Ini sama pertanyaan wawancara. Kalau wawancara, ya ingat sekarang ini pendekatannya adalah unit, bukan skema. Dalam konteks pelatihan di lapangan Anda nggak ada pendekatannya unit, lagi skema. Oke. Nah di sini lebih kurang pertanyaannya begini nih. Ini pertanyaan juga imajiner. Anda bisa nanya langsung pada saat terima dokumen. Pertanyaannya sekarang udah terima dokumen. Nah ini berarti belum. Tapi ilmunya begini. Ya misal tadi, nih, ini yang biru nih. Ya, yang biru, yang tidak itu adalah yang kecukupannya, sufisiensi, nggak cukup. Berarti pertanyaannya cukup sampai di nih, bagaimana kecukupan portofolio? Contoh begini, ya, nanti hasilnya memuaskan tidak memuaskan, kompeten belum kompeten. Oke, terus yang nomor ini, ya, yang kuning, ini nggak dinilai dicontreng tidaknya dari palit ditanya, asli ditanya, apalagi keterkinian ditanya, kecukupan ditanya. Paham nggak? Kenapa? Karena emang belum valid dari awal. Sekali lagi mengklarifikasi, wawancara itu mengklarifikasi kan. Kalau emang ketika pertanyaan di validitas saja dia nggak memuaskan, ya sudah, ngapain lagi nanya lagi yang bawah? Orang udah nggak valid. Paham nggak sih? Cuman ilmunya bertanya ya begini gitu loh. Ya lagi ini ilmunya bukan dokumen jadinya ya. Paham sampai sini? Nah besok kita buktikan praktik. Jadi menyiapkannya apa? IA 8, ya, IA 9, IA 10, IA 11 itu sebenarnya kosong. Yang diisi itu cuma tadi di atasnya doang.
Ya, tapi karena tadi untuk kepentingan kesiapan, tolong ditulis yang real yang harus dibawa apa. Dan itu WA ke pasangannya. Anda bawa ini gitu. Oke, saling WA di kelompoknya masing-masing. Cukup fotokopinya aja. Maka selesai sudah materi hari ini. Ya, besok tinggal konsolidasi paginya jam 10 kita prakteknya. Ya, Bapak. Halo, tunggu dulu. Ada yang bertanya. Karena nanti saya kan yang mengenai pendampingan UMKM. Bapak beda kan? Iya pasti Nggak masalah, karena ini pelatihan asesor, Pak. Bukan pelatihan asesi. Nggak maksudnya Artinya di coaching dulu. dokumennya nih Pak. Enggak, dibuatkan dummy dokumen. Oh, dari dokumen. Dummy aja. Bapak bikin Dummy tahu ya? Pura-pura. Tapi dibuat di contoh, dokumen dummy dokumen. Ini contoh ya. Ini bisa juga job desk-nya. kalau kami boleh. Ini dummy nih. Tuh. Cuman judulnya doang, Pak. Oh, berarti kita dami juga. Pak, boleh dami Pak. Ini nih dummy. Kan pelatihan konteksnya. Udah, berarti kita dari. Damai. Dummy namanya. Bahasa dokumen. Berarti boleh ya, Pak? Kalau kami boleh ya. Clear ya? Ingat yang kita latih itu calon asesor. Asesi hasilnya belum kompeten, kan bukan pelatihan asesi. Oke, nggak ada lagi. Sampai ketemu besok jam berapa? Kita besok ada foto dulu ya, Pagi foto dulu. karena harus ada laporan ke BNSP juga Iya. dalam bentuk foto. Nah, foto itu adalah bagian dari dokumen. Berarti dokumennya untuk 4 hari seharusnya Pak. Foto Pak. nggak satu, cukup satu aja. Nggak pokoknya kita foto dulu Yang yang tiap hari hari itu pertama. adalah absen. Foto dulu. Nggak Pak, foto dulu yang hari pertama ini. Kan masih bisa. Enggak, besok aja Pak Rektornya pada kusut-kusut gini, belum pada nanti. Besok aja habis mandi pagi. Oke? Dapat dunia dong. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Besok kita ingat pagi-pagi itu akan ada tambahan materi unit kedua dari Ibu Api, yaitu melaksanakan asesmen kompetensi. Nanti ada mau diputar film Luna Maya ini boleh ada Bu? Ada. Itu yang foto boleh ada nggak? Nggak ada. Jangan deh. Langsung nonton aja. Ya. Nanti sekitar jam 10 atau jam 11 kita sudah mulai. Posisi duduknya begini ya. Iya, Bu. Saya nggak tahu gimana nih Bu Ayu. Ini kebanyakan bangku meja nih. Oh, gitu. Nanti satu meja itu berdua berpasangan. Jadi saya di sini, asesinya di sini. Iya, Pak, nanti kita minta kurangkan aja ya. Nah, ada kurangin ya. Oh, itu masih banyak di belakang ada 3. Keluarkan aja. Dua baris keluar. Pokoknya ini kan ada 12 pasang. Ini karena duduknya tadi kan awalnya 22 jadi bertiga. Iya. Ya udah, besok diatur dari pagi supaya karena kalau udah masuk udah ada komputer takutnya kebanting. Gitu ya. Cukup hanya 12 meja. Oke. Karena 12 pasangan kan. Iya. Oke, baik. Sampai ketemu besok jam. Kita mulai jam 9. Bisa 8.30. Mama nih jam 9 ya. 8.30 lah. 8.30. Itu jadwal nggak apa? Iya, biar datangnya jam 8. Pantas Kan duduk di absen dulu. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Udah ditutup, Pak. Padahal udah izin lagi bilang, Pak. Jo.
Hah? Iya di mana? Jemput udah selesai. Di rumah. Yalah. Kenapa melaju? Kenapa? Iya. Iya. Ibu Nena sama saya dengan Bu Siti ya. Iya, sisi yang masih. Dokumennya apa ada udah ada. Job desk aja sih. Apa lagi? Karir kan? Iya. Kan dia minta menjelaskan pekerjaan jabatan. Iya. Kan? Ibu yang apa lagi Pak? Iya, ini job desk. Apa lagi? Apakah jabatan ini ya ini job desk. Peta jalur karir. Ini kayak kita mau naik jenjang jabatan gitu, Bu. Kayak misalnya mau naik dari staff naik jadi kalau menjadi kapolri itu kayak mana caranya? Kan SOP apa ya? SOP pengangkatan atau promosi. Ada itu nggak salah. Sama Bapak. Boleh lah ada tuh. SOP promosi jabatan. Ya, materiku ini kan sebenarnya hanya Ini kayaknya rapat dengan rektor atau apa ini, Bu? hanya untuk memberikan bridging. Soalnya ini kan katanya Mas Adam melakukan pembahasan. Kenaikan karir gitu ya. Kalau ada didapatkan berarti kan sudah ke apa yang di atas HRD ya, Bu? Bagian dari LSP. Tapi kan realnya kan Bapak belum ada proses kenaikan karir. Belum. Ya, ntar aku ngejelasin, salah penjelasan. Kayaknya nggak tahu loh. Ntar aku jelasin nanti pada saat. Bentar, Bu. Coba saya lihat yang kemarin dulu. Ya, nanti nggak mesti berapa jam berapa. Nah, ini ada nih, Bu. Ini aja. Ini udah. SOP-nya nih. Iya. Yang rapatnya nggak ada ya? Saya cari dulu. Ya, supaya Ini kali ya, Bu. paling lambat nih rapat. Udah lah ini aja lah Pak, nggak apa-apa dong. Iya. Nah, setidaknya kita coba mendekati yang benar, Bu. Biar nanti udah tahu yang selanjutnya. Iya.
Ya. Ini kan sebenarnya kegiatan LSP ya. Tanya dia gimana, beberapa lama. Belum dong. Belum. Habis kami habis baru bayar.